warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kalian akan belajar dengan Ibu Delia. Anak-anak, Ibu Delia ini adalah seorang mahasiswi UPI yang sedang PPL di SDN 057 Bina Harapan. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari berdoa terlebih dahulu. Coba anak-anak di rumah angkat kedua tangannya. Sudah? Kalau begitu kita mulai berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan bosan ya kalau ibu selalu mengingatkan kepada kalian ketika kita keluar rumah kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Anak-anak, ayo sebelum mulai belajar, coba persiapkan alat tulisnya. Sudah? Jika sudah, simak video ini sampai akhir ya. Sekarang coba ibu ingin tanya dulu sama kalian. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Iya, sudah belajar mengenai ungkapan perintah. Lalu sudah belajar membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Lalu sudah belajar mengenai menimbang berat dengan satuan tidak baku, yaitu dengan menggunakan hanger, plastik, koin, dan kelereng. Nah, pada hari ini melalui video pembelajaran ini kita akan belajar di tema 6, subtema 3 dengan pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, sekarang coba anak-anak di rumah buka buku temanya halaman 106. Coba buka. Sudah dibuka? Sekarang ibu bacakan teks bacaannya ya. Hari ini Udin dan kawan-kawan akan berkampanye kepada warga sekolah. Mereka akan melakukan gerakan sekolah bersih dan sehat. Mereka akan membuat poster. Melalui poster, mereka akan menyampaikan pesan. Poster tersebut akan dibawa keliling sekolah. Harapan mereka, warga sekolah mau melaksanakan pesan yang ada pada poster. Berikut ini salah satu contoh posternya. Nah, sekarang coba kalian amati poster yang telah dibuat oleh Udin dan kawan-kawannya. Nih, di sini coba terdapat ungkapan apa? Iya, betul, ungkapan perintah, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, dari poster yang telah dibuat oleh Udin dan kawan-kawannya berarti menunjukkan bahwa warga sekolah itu harus membuang sampah pada tempatnya atau tidak membuang sampah sembarangan. Nah, nanti tugas kalian di rumah coba buat poster di buku gambar kalian yang isinya itu terdapat satu ungkapan perintah mengenai menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di sekolah. Nah, anak-anak selain berisikan satu ungkapan perintah, anak-anak juga bisa menambahkan gambar hasil buatan tangan kalian. Dan kalian juga bisa menambahkan warna supaya poster yang telah kalian buat itu terlihat menarik ketika dilihat oleh orang lain. Anak-anak coba perhatikan di sini ibu akan kasih lihat contoh poster lainnya yang berisikan ungkapan perintah. Nih anak-anak coba kalian amati poster-posternya. Nah, jadi perlu diingat ya, nanti anak-anak di rumah itu membuat posternya dengan hasil buatan tangan kalian, tidak di print. Dan isinya itu berisikan satu ungkapan perintah mengenai
menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan sekolah. Misalnya tadi, janganlah membuang sampah sembarangan. Atau contoh lainnya, jangan mencoret-coret tembok. Dan masih banyak lagi. Kalian buat sekreativitas mungkin ya. Nah, anak-anak, sekarang coba sebelum membuat poster, kita ingat kembali ya, bagaimana sih ciri-ciri ungkapan perintah? Nah, ungkapan perintah itu biasanya terdapat kata yang di belakangnya itu terdiri dari kata kan dan lah. Misalnya, makanlah, janganlah, kerjakan, doronglah, dan masih banyak lagi. Nah, selain ciri tersebut, biasanya ungkapan perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang coba fungsi dari ungkapan perintah itu untuk apa ya? Anak-anak, fungsi dari ungkapan perintah itu yaitu untuk memerintahkan atau membuat seseorang atau orang lain itu melakukan sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan. Anak-anak, tapi kalian harus ingat juga ya, ketika kalian ingin menyampaikan ungkapan perintah kepada teman kalian, atau kepada orang tua kalian, atau kepada orang lain, kalian harus menyampaikan dengan sopan santun atau secara baik-baik, lalu menggunakan kata-kata yang baik juga dan tidak kasar. Nah, sekarang coba kalian buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 107. Nih, di sini melalui poster mereka juga meminta warga sekolah melakukan hal lain. Misalnya, mengumpulkan sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, sebelum dikumpulkan, mereka belajar mengukur berat sampah. Nah, coba bantu mereka ya. Udin mengukur berat 2 benda yang dia kumpulkan. Nah, hasil pengukurannya itu digambarkan sebagai berikut. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan coba timbang berdasarkan benda yang telah ditemukan Udin dan kawan-kawannya. Yang pertama itu ada 1 botol dan yang kedua itu adalah 2 kaleng kosong. Nah, sekarang Ibu akan timbang yang 1 botol terlebih dahulu ya. Nah, ini akan ditimbang dengan 4 bola dan 1 koin. Dan 1 koin. Nah, anak-anak, sudah seimbang. Nah, sekarang Ibu akan mencoba mengukur berat benda yang kedua, yaitu 2 kaleng kosong. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan masukkan 2 kaleng kosong yang akan ditimbang dengan 5 bola 3 koin supaya timbangannya itu seimbang. 1, 2, 3, 4, 5 dan 3 koin. 1, 2, 3. Nah, anak-anak bisa dilihat sudah seimbang. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian melihat Ibu mencoba mengukur berat 2 benda, yaitu 2 kaleng kosong dan 1 botol, kira-kira menurut anak-anak di rumah, benda mana yang lebih berat? Iya, betul, 2 kaleng kosong. Mengapa? Sekarang coba anak-anak di rumah perhatikan kembali ya. Nih. Karena untuk mengukur berat 2 kaleng kosong ini, supaya hanger ini seimbang, membutuhkan bola sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Membutuhkan 5 bola dan 1, 2, 3 dan
3 koin. Nah, sedangkan untuk mengukur berat satu botol ini hanya membutuhkan 1, 2, 3, 4 bola dan 1 koin. Nah, anak-anak, bisa kita pahami ya, untuk menentukan benda mana yang lebih berat itu bisa kita hitung dari banyaknya bola dan banyaknya koin yang dibutuhkan supaya hanger yang tadi itu seimbang. Nah, bisa dilihat tadi untuk mengukur satu botol itu hanya membutuhkan 4 bola dan 1 koin. Nah, sedangkan untuk mengukur berat 2 kaleng kosong itu membutuhkan 5 bola dan 3 koin. Kalian bisa lihat mana yang lebih banyak bola dan koinnya. Nah, supaya kalian lebih paham, coba sekarang kalian perhatikan kembali. Di sini ibu akan mencoba mengukur berat jenis sampah, yaitu ada sampah plastik, sampah kaleng, dan sampah kertas. Nah, anak-anak, di sini ibu akan mengukur berat sampah jenis plastik terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk sampah jenis plastiknya, ibu sudah masukkan ke dalam satu kresek. Nah, supaya hangernya seimbang, coba kita masukkan 2 bola. 1 dan 2. Nah, kalian bisa lihat sudah seimbang. Nah, jadi kalian ingat ya, untuk mengukur berat sampah plastik ini hanya membutuhkan 2 bola. Nah, yang kedua, ibu akan mengukur berat sampah jenis kaleng. Ibu akan masukkan sampah jenis kalengnya. Supaya hangernya seimbang, coba kita masukkan 4 bola. 1, 2, 3, 4. Nah, kalian bisa lihat sudah seimbang. Kalian ingat-ingat ya, jadi untuk mengukur berat sampah jenis kaleng ini hanya membutuhkan 4 bola. Nah, yang ketiga, di sini ibu akan mengukur berat sampah jenis kertas. Di sini ibu sudah masukkan sampah jenis kertasnya. Nah, supaya hangernya seimbang, coba kita masukkan 3 bola. 1, 2, dan 3. Nah, sudah seimbang. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian tentukan sampah jenis mana yang lebih berat. Apakah sampah jenis plastik, sampah jenis kaleng, atau sampah jenis kertas? Jawabannya, ya betul, sampah jenis kaleng. Mengapa? Karena untuk mengukur berat sampah jenis kaleng ini membutuhkan bola sebanyak 1, 2, 3, dan 4. Nah, anak-anak, bisa disimpulkan tadi dalam mengukur sampah jenis kaleng ini lebih banyak bola yang dibutuhkan daripada mengukur berat sampah jenis plastik dan sampah jenis kertas. Nah, anak-anak, sekarang kalian bantu ibu yuk cari gambar-gambar yang ada di kotak biru ini. Ada bunga merah yang tidak ada tangkainya, ada permen lollipop, ada pohon beringin, dan ada kupu-kupu. Dimulai dari bunga merah yang tidak ada tangkainya. Coba kalian cari ada di mana? Iya, betul, ada di kepala kucing. Nah, sekarang yang kedua, yaitu permen lollipop. Iya, betul, sedang dipegang anak perempuan topi pink. Nah, sekarang pohon beringin. Iya, betul, ada di sebelah kiri. Dan yang terakhir, kupu-kupu. Iya, betul, ada di semak-semak sebelah kiri. Iya, terima kasih anak-anak. Sekarang gambar-gambar yang dicari sudah ditemukan.
Anak-anak, melalui permainan sederhana tadi, kalian sudah mencari gambar-gambar yang diperintahkan. Salah satunya yaitu gambar pohon beringin. Nah, sekarang coba anak-anak di rumah perhatikan kembali gambar pohon beringin. Coba anak-anak ingat-ingat, pohon beringin ini merupakan simbol pada Pancasila. Sila keberapa ya? Iya, betul. Sila ketiga. Coba bagaimana bunyi sila ketiga? Ya, Persatuan Indonesia. Anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga dapat dimengerti ya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan secara sungguh-sungguh ya. Sekian dari Ibu Delia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.